Nah, oke baik pemirsa, kembali bersama dengan saya Luis Haryono di liputan spesial kami hari ini. Hari ini saya sudah berada bersama dengan seorang tokoh. Beliau adalah pimpinan LSM Lira, Presiden LSM Lira, yang hari ini sudah bersama-sama dengan saya. Kita coba ingin berbincang-bincang dengan beliau seperti apa saja kegiatannya. Namun sebelumnya saya coba menyapa dulu Pak Presiden LSM Lira. Apa kabar, Pres? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya, Pres ya. Pres, kita mau bincang-bincang sedikit tentang sejarah dan juga kira-kira bagaimana sehingga LSM Lira dikenal di bangsa ini menjadi salah satu LSM, salah satu lembaga yang paling banyak cabangnya di seluruh Indonesia, mendapatkan rekor muri dan bertahan hingga saat ini. Kira-kira kiat-kiatnya seperti apa saja itu, Pres? Dari awalnya sehingga sampai berdirinya LSM Lira ini. Jadi LSM Lira ini saya dirikan dari embrio Blora Center. Hmm. Blora Center itu adalah tim relawan pada saat campaign election for President 2004 SBJK. Setelah menang, saya tidak berminat di dalam kekuasaan, saya memilih di luar kekuasaan. Membuatlah yang namanya LSM Lira, lumbung informasi, karena dulu itu masyarakat itu kan paceklik informasi. Jadi informasi ditutup. Nah, sehingga kami buka lumbungnya, silahkan masyarakat melaporkan apapun. Termasuk salah satunya penyaluran beras dulu. Banyak yang dipotong, nggak nyampe ke rakyat. Ada banyak sumbatan. Nah, ada sumbatan. Nah, dengan adanya ini kita bongkar semua. Kita bongkar. Nah, tentu berpikir orang, kenapa saya membantu SBY dan JK setelah menang tidak ada di dalam kekuasaan. Saya memilih di luar. Jadi mereka anggap itu saya bodoh. Terus ada yang menganggap juga bahwa mana mungkin membuat LSM hari gini bisa besar. Nah, jadi kalau ditanya treatmentnya apa, saya kelola LSM ini seperti perusahaan. Jadi kita develop dia, kemudian kita hasilkan produk-produk yang bagus sehingga menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Nah, salah satu kebutuhan masyarakat adalah melaporkan tersumbatnya berbagai informasi sehingga kemudian menjadi sebuah kebutuhan buat masyarakat. Itu kira-kira. Nah, baik. Mungkin masyarakat atau publik ini juga jadi banyak tanda tanya. Sudah berjuang mati-matian, akhirnya si calonnya menang, tapi tidak mau masuk dalam pesta itu. Kok lebih memilih mendirikan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang dari mana sumber pendanaannya itu? Ya, sebelumnya memang saya biasa bekerja di urusan sosial ya. Iya, ya. Saya bergerak di bidang olahraga, saya bikin event organizer, kemudian ada margin-margin yang besar. Nah, sebagian margin itulah yang kita kembangkan untuk kegiatan civil society organisasi seperti LSM. Itu pertama. Kedua, saya kembangkan perusahaan yang kemudian itu marginnya khusus menopang operasional. Jadi saya bayar gaji karyawan seperti perusahaan profesional. Kemudian kita develop program seperti perusahaan. Mereka masuk pagi, pulang sore, seperti perusahaan gitu. Jadi menghasilkan produk-produk yang memang membuat sesuatu, mereka tidak membuang waktu sia-sia, tapi mereka kita pacu agar menjadi sumber daya manusia yang punya potensi. Baik. Terus ini juga mungkin sebagian ya yang bertanya, ini bagaimana cara berpikir awalnya sehingga LSM yang Bapak dirikan itu akhirnya menggunakan konsep seperti birokrasi yang ada di Republik ini, sehingga susunannya dari presiden sampai dengan tingkat kelurahan. Dan nyatanya sampai dengan hari ini masih ada, bertahan hingga 19 tahun hari ini. Awalnya itu kan kita berpikir begitu saya bikin Blora Center,
responsibility masyarakat untuk memegang Blora Center itu luar biasa. Ada di tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten, kota, sampai tingkat bawah. Kalau saya menggunakan struktur direktur, ke bawahnya manajer, ke bawahnya jadi apa lagi? Susah. Maka paling gampang adalah mengadopsi struktur pemerintah, shadow government. Ada presiden, ada wakil presiden, ada sekretaris kabinet, ada sekretaris jenderal, terus ada gubernur, bupati, wali kota, dan sampai kepala desa. Jadi tinggal gini aja. Bahkan penomoran yang namanya surat itu saya menggunakan nomor plat nomor mobil. Jadi kalau misalnya di Malang gitu ya, nomornya itu pakai N. Jadi gitu. Sama dengan jabatan di birokrasi. Di birokrasi shadow government gitu. Memang ada beberapa daerah yang alergi dengan jabatan itu. Misalnya di Aceh. Begitu kita meleburkan gubernur LSM Lira Aceh, bereaksi orang-orang pemerintah. Ini apa negara mana lagi nih? Gitu kan. Negara Lira kan gitu kan. Terus di Bali nggak boleh kita menggunakan gubernur. Akhirnya kita menggunakan sebagai ketua DPW kan gitu kan. Jadi tantangannya banyak. Cuma menurut saya ini melahirkan generasi-generasi kader-kader yang confidence. Dulu orang kemudian disebut bupati, disebut gubernur, itu minder. Merasa kalah dengan gubernur asli APBD gitu. Saya presiden, saya nggak merasa kalah dengan SBY. Karena kita juga punya pemikiran sendiri. Barangkali SBY jago teori. Tapi kalau bicara teknis, saya lebih jago dari SBY. Urusan itu. Menang di lapangan ini. Nah, kalau teori kan bisa kita pelajari. Dan buktinya yang dulu-dulu tim relawannya SBY itu nggak ada yang bertahan. Jadi rontok semua dan saya tetap membangun ini sehingga kemudian 2009 menjelang kampanye presiden 2 periode bisa memperoleh rekor muri. Satu-satunya LSM terbesar terbanyak cabangnya dengan rekor muri. Waktu itu 33 provinsi di 393 kabupaten kota. Nah, rekor muri itu ada 2. Rekor muri saya sebagai inisiator, rekor muri sebagai lembaga LSM. Nah, dua-duanya rekor muri. Dan Jaya Suprana ketika itu mengatakan untuk memberikan rekor muri kepada LSM Lira, dia harus melakukan studi banding ke Amerika dan Jerman. Dan tidak ada satupun yang menyerupai LSM Lira ini. Nah, itulah ininya. Jadi itu juga bagian dari strategi campaign. Jadi ada unique selling di situ, something different sehingga membuat orang bilang, oh, nah sekarang kan orang mulai banyak menggunakan nama presiden. Ada presiden partai, ada presiden serikat pekerja, ada ini saya bilang. Gitu lah. Gitu ya. Baik. Presiden Lira Yusuf Rizal dari tahun pertama sehingga sekarang sampai dengan hari ini bisa mampu merayakan 19 tahun. Kira-kira tantangan apa saja ini yang pernah dialami? Kalau bicara tantangan itu, saya melihat itu bukan sebuah tantangan. Saya melihat itu sebuah hambatan yang memang perlu ditundukkan. Oh, pemicu ya. Pemicu untuk lebih maju. Iya, karena saya lihat ada sesuatu ini menjadi adrenalin itu naik. Makanya saya katakan kepada kader-kader, kalau Anda punya masalah, jangan jauhi. Dekatin masalah, selesaikan. Nah, itu penting. Jadi misalnya saya buka Alkom Polri, kasus korupsi, itu besar itu kasusnya itu. Melibatkan dugaan banyak jenderal gitu. Rekening gendut 17 Pati Polri juga banyak itu. Sehingga diancam, ada yang mau ngancam mau dibunuh, dianggap kita menjadi TO. Hanya saya bilang saya tetap berani. Kenapa? Karena saya punya bukti, punya data, dan juga tidak dalam konteks tanda kutip. Misalnya, oh ini jualan ini enggak. Jadi saya bilang saya santai aja. Baik.
Masih penasaran kita bertanya terus tentang lembaga swadaya masyarakat Lira yang ada di Indonesia mendapat rekor muri yang paling banyak cabangnya di wilayah Republik Indonesia. Selain sebagai lembaga swadaya masyarakat ini induknya, kira-kira ada sekoci-sekoci yang mampu menggerakkan ini mesin organisasi yang sudah ada? Ya, Hmm? jadi berangkat dari Lira sudah berada di hampir seluruh provinsi. Kemudian kita menciptakan lembaga sayap organisasi. Oh, banyak sayap-sayap Jadi ya. ada lembaga sayap itu ada yang bersifat otonom. Jadi kita bikin LBH, LSM Lira, Bantuan Hukum. Kita bikin yang namanya Hiplindo, Himpunan Pengusaha Lira Indonesia. Kita bikin Kolindo, Bakti Nusantara, Koperasi Lira, Bakti Nusantara. Itu. Terus kita juga bikin Lira Institute. Lembaga kajian sosial demokrasi dan ekonomi. Nah, di lain itu ada semacam struktur untuk melakukan pengkaderan. Dulu kami bikin namanya Japerli, Jaringan Pelajar Lira Indonesia. Jaring Mahali, Jaringan Mahasiswa Lira Indonesia. Wah, kemudian Pemuda Lira sama Pemudi Lira. Terus Perempuan Lira. Nah, habis di situ baru kita masuk pada tingkat yang lebih tinggi, kita sebutkan adalah Majelis Zikir Merah Putih. Jadi Lira ini saya bikin seperti sebuah siklus kehidupan. Mulai dari kecil, menengah, setengah tua, tua, dan pada akhirnya dibutuhkan dengan pendekatan spiritual. Maka saya bikin Majelis Zikir Merah Putih. Luar biasa. Ini salah satu tokoh fenomenal ini. Ya, kita punya kesempatan, pemirsa bisa berbincang-bincang langsung dengan Presiden LSM Lira. Pak Presiden Lira menghadapi tantangan era digital. Bagaimana caranya LSM Lira ini bisa menyesuaikan diri ini? Ini tantangan atau bagaimana? Ya, Lira itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi menyesuaikan juga dengan program-program apa yang menjadi tantangan depan. Maka di Lira saya kembangkan namanya harus berpikir revolusioner dan visioner. Jadi tidak statis. Karena itulah ada beberapa orang, mungkin kader-kader Lira, keluar mencoba copy paste dengan konsep Lira. Padahal itu konsep lama. Ibaratnya saya bilang kita bermain kungfu. Jadi ilmunya ada 18 tingkatan ilmu. Dia baru sampai 9. Sudah merasa pintar. Padahal 9 itu pun masih ada kembangannya lagi. Nah, saya bilang susah mengejar LSM Lira dengan pikiran-pikiran yang maju. Termasuk mengganti logo itu karena dilihat udah sekarang dibutuhkan sebuah logo yang milenial, simple, kemudian eye catching, strong. Nah, itu makanya muncul logo yang sekarang. Kalau logo yang lama masih terkesan tradisional gitu ya. Nah, mengikuti itu juga kita kembangkan ke program-program membangun jaringan dengan serikat pekerja sebagai basis, membangun dengan dengan jaringan media. Nah, ini semua menjadi bagian sehingga kita bilang Lira itu punya 3 senjata. Senjata darat, senjata pekerja menengah, dan juga senjata atas media. Nah, kami memadukan konsep seperti teori Mozedung. Jadi desa mengepung kota. Untuk itulah kita bangun di daerah-daerah itu menjadi desa-desa yang ada kepada desa Lira. Nah, kita juga bikin konsep one village, one journalist. Wow. Gitu. Ya. Kemudian kita gunakan teori perang Sun Tzu. Apa? Menusuk ke jantung pertahanan lawan. Apa yang terjadi? Artinya kita masuk di dalam sebuah sistem dan kita tahu itu harus kita kuasai. Nah, yang berikutnya saya padukan dengan teori Afim Tohler. Siapa yang menguasai informasi, dia akan memenangkan perang. Nah, itu rangkaian 3 konsep itu yang kemudian kita terjebakkan kepada kader-kader agar kemudian bisa mengadopsi, agar bisa mendevelop Lira ke depan lebih maju lagi. Baik, sebelum kita mengakhiri ini saya mau tanya lagi. Dengan memiliki cabang di seluruh Republik Indonesia, artinya luar biasa kader
LSM Lira ada bupati, ada gubernur, bahkan sampai tingkat. Bagaimana memproteksi organisasi ini dengan identitasnya itu di era digital ini, bagaimana caranya? Saya tidak membuat proteksi-proteksi dalam pengertian membatasin anggota-anggota. Siapapun yang masuk silahkan. Nah, problemnya sebagian kan khawatir apakah nanti dimanfaatkan secara negatif karena keanggotaan. Buat saya sederhana, bahwa kita menciptakan sesuatu dengan niat yang baik. Amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini bagian dari ibadah. Nah, kalau kemudian ada yang menyalahgunakan wewenang, kemudian dibilang begini, dibilang prosesnya gampang. Anda punya data, Anda punya kejadian, Anda punya korban, lapor polisi, penegak hukum. Jadi nggak usah lapor ke kita, kan kader Anda betul, tapi kami di Lira tidak pernah mengajarin kader untuk berbuat yang melawan hukum. Mendampingi ya. Iya, jadi simpel kita. Jadi nggak ada beban besar. Nah, itu satu. Yang kedua, saya tidak pernah mengkontak bupati, wali kota, gubernur untuk minta jatah-jatah. Enggak. Bahkan kalau ke daerah, kalau tidak ada kepentingan dengan organisasi LSM Lira, mungkin karena saya ada organisasi lain, saya tidak pernah kontak. Jadi ada yang protes, kenapa Pak? Kan iya, tapi kontaknya beda. Baik. Itu. Presiden Lira, ini pemirsa tentunya penasaran juga ini. Presiden Lira ini cabangnya di seluruh provinsi, terbang ke sana, terbang ke sini, apa nggak capek ini, Pres? Ya, tidak ada sebenarnya yang nggak capek. Semua pasti capek. Ya. Yang membuat kita tidak capek itu, buat saya, pertama kita bekerja karena senang. Wow. Semangat ya. Jadi senang, bahagia. Terus juga kita juga senang menyelesaikan masalah orang. Terus kita juga senang melihat orang senang. Terus kita juga merasa senang karena ini apapun yang kita lakukan, bila mana dengan diniatin dengan niat yang baik, kemudian itu bermanfaat buat orang lain, dan saya anggap itu bisa menjadi amal jariah. Maka saya bilang organisasi-organisasi yang saya bikin itu salah satunya untuk ibadah dalam rangka memperoleh amal jariah. Wah, ini luar biasa ini. Itu yang penting buat kita. Baik, Pres. Ini sudah di 19 tahun. Kira-kira harapannya seperti apa ya LSM Lira ini ke depan? Ke depan itu setelah dia dapat rekor muri, saya berharap generasi berikutnya bisa Lira memperoleh penghargaan Guinness Book of Record. Jadi satu-satunya LSM terbesar dan terbanyak cabangnya di dunia. Di dunia ya. Jadi selain Indonesia apa go internasional ini bakal jadi? Karena tidak ada. Kalau dulu kan 33 provinsi, 393 kabupaten kota. Sekarang kita sudah ada di 38 provinsi. Dan ada di 514 kabupaten kota. Nah, ini yang mau kita kejar, kita benahin. Nah, ini adalah bagian prestasi, itu pertama. Yang kedua adalah saya ingin mendidik generasi-generasi berikutnya agar kemudian memiliki kemampuan leadership yang visioner, revolusioner untuk bisa menjadi nakhoda dalam rangka mengembangkan LSM Lira tanpa harus tergantung saya. Jadi saya ingin membuat legacy yang baik buat mereka. Soalnya masyarakat melihat ini banyak kader LSM Lira sebagai penggiat anti korupsi yang saya lihat semangatnya ini luar biasa sekali. Apa kira-kira Presiden Lira ini berharap sehingga pemerintah ini bisa langsung dikontrol begitu oleh Lira ke depan lebih begitu? Sebenarnya tidak. Jadi kita kan tetap mitra pemerintah, tapi independen, kritik dan konstruktif. Kita ingin LSM itu tentu dalam konteks yang baik, bisa menjadi instrumen bagi pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis. Misalnya di beberapa negara seperti Australia, suara dari civil society, NGO itu luar biasa mempengaruhi dia. Nah di kita ini banyak NGO itu yang dipelihara
Makanya saya bilang ada NGO atau LSM plat merah. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah itu selalu benar, tidak ada yang salah. Oh. Nah, kita bukan dan tidak akan menjadi LSM plat merah. Kita ingin menjadi LSM yang idealis, realistis. Mendukung tapi kritik ya. Tapi kritik. Gitu. Jadi membangun kerja pana bersinergi boleh. Tapi kalau ada yang salah, ya kita kritik secara proporsional. Oke, baik, terima kasih Pak Presiden LSM Lira buat waktunya sudah bisa bincang-bincang bersama dengan kami. Nah, oke, baik pemirsa, itu adalah bincang-bincang saya dengan seorang tokoh yang luar biasa sebagai penggiat tentunya, melanglang buana sebagai Dewan Pendiri juga ya. Saya Dewan Pendiri sekaligus Presiden dan juga ketua-ketua. Jadi saya bikin lembaga saya, organisasi Lira, ada Indonesian Royalty Watch, saya bikin Indonesian Journalist Watch. Jadi saya lebih banyak di icon-icon pengawasan. Oke, baik, terima kasih Pak Presiden LSM Lira buat waktunya. Kapan-kapan kita bisa bincang-bincang lagi dengan episode yang lebih menarik lagi. Siap. Nah, oke, baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya dengan Presiden LSM Lira di penghujung acara hari ulang tahun dan juga Rapimnas LSM Lira yang ke-19 langsung dari Hotel Sun City Sidoarjo, Jawa Timur. Demikianlah bincang-bincang kami malam hari ini. Suara Bayuangga, berita seputar Probolinggo.